Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang menderita gagal ginjal, ya terutama gagal ginjal kronis, ya ini kondisi yang bisa mempengaruhi bagian tubuh lainnya kalau seandainya tidak ditangani dengan baik. Nah, kalau gagal ginjal kronis ini dibiarkan saja ataupun teman-teman menganggap sepele, ya tentu ini dampaknya buruk bagi tubuh kita secara menyeluruh. Pada video kali ini kita akan membahas komplikasi yang bisa terjadi kalau kena gagal ginjal kronis. Jadi memang ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi kalau seandainya gagal ginjal kronis itu tidak ditangani dengan baik. Yang pertama, asam urat tinggi. Nah, teman-teman, ya asam urat itu kan disaring di ginjal. Kalau fungsi ginjal saja rusak, ya yang harusnya bisa menyaring, bisa membuang. Nah, tapi ini rusak. Nah, akhirnya apa? Asam urat bisa tinggi kadarnya di dalam tubuh kita, yang akhirnya nanti bisa menimbulkan beberapa macam keluhan ya, mulai dari sakit sendi ya ataupun encok. Yang kedua, anemia. Nah, teman-teman, ya anemia pada gagal ginjal kronik itu sering terjadi, umum terjadi. Nah, ini karena kekurangan EPO ya, eritropoietin. Nah, teman-teman, yang harusnya sel darah merah itu mengangkut oksigen ya. Jadi hemoglobin itu kan harusnya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi menyebarkan ya, mendistribusikan. Nah, tetapi kalau seandainya kekurangan ya sel darah merah, akhirnya apa? Ya tubuh juga nggak maksimal menerima oksigen. Nah, kemudian anemia bisa terjadi juga pada orang gagal ginjal kronis. Ini terjadi karena mengalami cuci darah ataupun hemodialisa. Yang ketiga, asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini merupakan kondisi yang bisa mengancam nyawa. Nah, ini ketika tubuh terlalu banyak pH asam. Nah, ini terjadi karena gagal ginjal kronis itu fungsi ginjal itu tidak maksimal ya, ataupun sudah rusak. Nah, akhirnya pH darah jadi asam. Nah, ini bisa membahayakan kondisi penderita gagal ginjal kronis kalau dibiarkan tidak ditangani dengan baik. Yang keempat, gangguan mineral dan kalsium. Nah, teman-teman, ya karena gagal ginjal kronik ini, ya fungsi ginjal itu rusak, ya nggak bisa bekerja semestinya, seperti semestinya, ya akhirnya ini tidak bisa menyeimbangkan kadar fosfat, yang akhirnya ini mempengaruhi kadar kalium, ya kehilangan kalium. Nah, ini membuat kondisi tulang menjadi tidak sehat. Yang kelima, penyakit jantung. Nah, teman-teman, ya kalau seandainya ginjal rusak ataupun gagal ginjal ini bisa mempengaruhi jantung. Ya begitu juga dengan sebaliknya. Kalau jantung rusak ya bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, kalau seandainya ginjal rusak ya otomatis nanti jantung bekerja lebih keras ya untuk memompa darah. Ya ini bisa meningkatkan resiko teman-teman juga mengalami penyakit jantung. Yang keenam, hiperkalemia. Nah, teman-teman, ya kalau ginjal rusak ini bisa mengakibatkan hiperkalemia. Itu adalah kandungan kalium di dalam tubuh kita itu terlalu banyak. Ini karena apa? Ya karena fungsi ginjal sudah rusak ya, yang akhirnya tidak bisa menyeimbangkan kadar kalium. Akhirnya kelebihan. Ini efeknya apa ya? Tentu efeknya bisa merugikan tubuh teman-teman. Yang ketujuh, penumpukan cairan. Nah, fungsi ginjal sendiri kan itu membuang kelebihan cairan dalam tubuh ya, salah satunya. Kalau fungsinya rusak, otomatis gimana mau membuang kelebihan cairan dalam tubuh ya. Nah, ini bisa keluarnya sedikit. Nah, akhirnya apa? Lama-lama menumpuk di tubuh ya. Jadi kelebihan cairan, bisa kakinya bengkak, tangannya bengkak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi penumpukan cairan. Nah, bisa juga ya cairannya menumpuk di paru-paru, akhirnya mengeluh sesak nafas ataupun nafas menjadi susah. Nah, teman-teman, ya itu tadi komplikasi yang bisa terjadi kalau seandainya terkena gagal ginjal kronis. Ya, jadi memang kita harus menjaga kesehatan organ-organ vital kita termasuk organ ginjal. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, karena kalau sudah sakit mengobatinya itu akan lebih susah dibandingkan kita hanya mencegah. Jadi berjuang dulu ya, jangan sudah sakit baru kita sibuk ya, sibuk berobat ya, sibuk menyesal. Jadi lebih baik kita mencegah mulai hari ini ya. Konsumsi air putih yang cukup ya, hindari minuman-minuman kemasan bersoda dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat,
Sampai jumpa.